Pocong apa yang ada di mall? Pocongan harga. Kenapa lu ngomong begitu? Kenapa lu meramalkan seperti itu? Lu dapat dari mana wangsitnya itu? Ilham itu dari mana? Ya mungkin mimpi, ucapan juga doa lagi kali ya. Kalau Pak Bedu ada mimpi nggak? Saya mau ngambil yang saya ingin. Langsung mencetuskan di mana bisa cari jejak digital. Kalau sampai lolos, gundul gue botak pelontos di radio tuh. Cuman perjuangannya teman-teman untuk sampai titik ini udah nangis-nangis berdarah-darah. Yang dulu mungkin nganggap separuh mata, apaan tuh? Makasih ya Bapak Riko Ceper Sama-sama Pak sudah Bedu. datang. Terima kasih. Ya, Semoga sukses selalu ya. dimanapun Om Bedu berada. Makasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Udah. Saya kan butuh kehadiran Anda aja. Oh iya. Riko Ceper, tepuk tangan buat Riko Ceper. Selamat datang di Bitalk bicara sampai Ya. mentok, tok. Oh, Bitalk gitu. Iya. Jadi kalau udah pembicara kita udah mentok, udahan. Bitalk gitu ya. Bicara sampai mentok ya. Jadi kenapa kita namakan acara di Bitalk bicara sampai mentok? Karena sebenarnya banyak pembicaraan-pembicaraan yang belum terungkap dari para narasumber yang datang biasa ke sini. Iya. Nah, makanya sampai udah benar-benar mentok, kita kulitin sampai habis baru acara kita sudahi. Oh, gitu. Riko Ceper, pertanyaan pertama biasa standar dulu ya kan? Iya. Riko Ceper, kalau jalan kanan dulu apa kiri dulu? Kanan dulu. Kanan dulu. Ya kan kayak masuk kamar mandi. Iya. Kamar mandi mah kiri itu ya. Nah, Kalau tempat ayo. musola, masjid, kaki kanan. Nah. Kanan dulu. Turun dari bis, Kiri. nah kenapa kiri dulu? Kanan saya dipegangin konektor. Supaya kalau kita melangkah berikutnya set, nggak kesandung. Step selanjutnya. Karena kalau kanan dulu, kiri yang langkah suka kesandung kaki kanan. Nah, ada yang turunnya bareng. Lompat namanya itu. Pocong. Wah, iya. Bareng lompat. Pocong apa yang ada di mall? Pocongan harga. Kita di radio. Penyiar radio dari masa ke masa. Dari zamannya Soeharto, beliau sudah siaran. Dari zamannya Ibu Megawati, Habibie, siaran. Gus Dur, siaran. Almarhum Gus Dur, Megawati, siaran. SBY siaran. Jokowi masih siaran. Sampai Prabowo masih siaran. 7 presiden. Riko Ceper menjadi seorang penyiar. Luar biasa. Profesi yang lain nggak laku soalnya. Dan itu ya nggak berhenti. Artinya nggak putus amin. tuh ya. Amin. Selalu walaupun pindah radio tetap menjadi penyiar. Pindah radio jadi penyiar gitu. Iya. Nah itu gimana sih? Kok bisa menjadi seorang penyiar radio dari masa ke masa itu? Program acara itu mah. Dari masa ke masa, tembang kenangan, selekta pop, kamera ria. Nih 7 presiden dapet lo jadi penyiar. 7 presiden. Lo nyangka nggak sendiri? Lo nggak akan nyangka kan kalau pertanyaan ini muncul dari gue kan? Karena lo nggak sadar ternyata. Lo udah tua gitu. Gue baru mudeng loh. Bener ini. Sapaannya apa buat pemirsa? Ya. Iya, dari zaman Soeharto sampai sekarang Prabowo. Iya. Udah 7 ya? 7 presiden kan? Karena presiden kita kan 8. Dan gue di situ aja lo belum. Mungkin gue di situ aja naik ya kagak, turun ya kagak, ya begitu aja gue ya. Iya. Ya kalau naik kan kayak Farhan, wali kota Bandung. Ya enggak? Sebenarnya bukan naik, dia ahli profesi. Ahli profesi. Ya, jadi bukan berarti Berlebih naik posisi enggak ya? Oh, iya. wali kota dengan posisi penyiar radio bukan berarti lebih tinggi wali kota. Mohon maaf ya. Iya. Justru wali kota itu adalah posisi yang rendah kalau buat gua. Kenapa itu? Dia mengabdi melayani kita sebagai rakyatnya. Kalau wali band? Itu lebih tinggi. Apalagi wali Allah. Asya Allah. Oh iya. Itu lebih tinggi lagi itu. Iya itu. Ya Itu kan? ampun. Iya. Mungkin saya masih 7 ini nggak terasa pertanyaan Bedu bagus banget. Dan gue baru mudeng nih Abang. Dua kemungkinan emang nggak laku di bidang lain atau memang cinta di bidang itu kali ya. Mungkin gue cinta rasanya kali. di mana? Apanya? Lebih ngerasa di mana? Kayaknya yang kedua ya, cinta ya. Itulah. Selama ini kan orang kalau ngomong passion, jiwa, karena soul, hati katanya. Kalau kadang-kadang ada orang putus asa bilang, kentut. Passion juga kalau nggak ada cuannya buat apa? Kentut.
Kalau gue memang seiring kita mencintai pekerjaan kita apapun, bahwasanya kemudian ada yang mengikuti, yaitu mungkin kecintaan, kesenangan, ada rezekinya. Itu bisa seiring sih. Saya percaya itu. Jadi ya udah, kalau chef, ya gue tekunin chef yang jadi hebat. Di keradioan, ke penyiaran, walaupun belakangan ini memang banyak tergerus ya, dengan banyaknya media-media lain. Ya gue tekuni dengan segala suka dukanya, up and down-nya, ketemu banyak orang, ya udah deh disyukuri aja. Mungkin tanpa terasa ngebentuk jiwa kita kali itu ya. Jadi oh ya udah gitu. Dan bukan cuma satu radio gitu kan. 7 presiden, 7 radio ada. Ini sekarang nih ke-9, 8 atau 9 dia. 8 ya. 8 radio kan. Kecuali yang belum tuh radiologi, RCM ya. Iya, itu belum. Itu kan buat ronsen itu mah. Oh, beda ya. Buat ngecek bayi gua kayak ngecek bayi. Radiologi beda ya. Radiologi beda. Iya betul. Radiologi sih jangan sampai amit-amit cabang bayi. Iya. Hampir semuanya udah. Kalau bukannya radiologi pernah kan waktu kakinya kena main bola. Fisioterapi. Itu Iya. kan di scan juga kan. Di scan saya nggak sampai. Ada USG ternyata USG buat tekuk. USG buat lutut ada. Ada Achilles, tendon, meniscus gitu ya. Tenderloin. Itu mah makanan dong. Bukan. Jadi katanya USG ya, iya. Kelihatan nggak? Monas ada laki-laki apa perempuan di USG gitu. Oh di dengkulnya? Di sini dong. USG ada lutut. Kalau nggak salah ya, dokter orto tahu orto. Iya, karena memang ternyata untuk ngecek otaknya di sini apa di sini gitu ya. Nah, enggak loh, itu di otak. Enggak. Saya pernah punya masalah di kaki gitu. Terus saya bilang kalau ada teman yang punya masalah di kaki, saya pikir udah nggak usah ke dokter dulu. Kan ada yang betulin masalah kaki-kaki itu di radio dalam mana tuh. Itu kaki-kaki buat mobil otomotif. Jadi kaki orang. Oh beda ya? Beda. Kaki-kaki sama kaki orang beda. Saya baca di radio dalam Pondok Indah membenarkan kaki-kaki. Saya lihat bukan berarti kaki lu namanya Rico Ceper kan karena kaki lu ceper kan gua tahu kan. Iya, jaraknya dekat ke tanah. Siapa sih yang ini mungkin orang udah pernah banyak yang tahu, tapi mungkin ada yang lupa. Gen Z belum ada yang tahu. Ada sosok seorang penyiar radio bernama Rico Ceper dari Presiden Soeharto sampai Presiden Prabowo masih eksis menjadi seorang penyiar radio. Iya. Namanya Rico Ceper. Mungkin generasi gue udah tahu kenapa dia namanya Ceper. Ini anak sekarang Gen Z yang masih dengar radio gitu kan. Kenapa dia namanya Rico Ceper? Dulu temennya Bedu juga ini Gugun Gondrong kan. Nah. Dulu era-era 90-an awal gitu ya. Saya pakai kendaraan mobil ketika itu ingat Starlet, Toyota Starlet, Starlet kotak itu saya ceperin. Nah, dari situlah karena ngumpul di rumahnya Gugun Gondrong, Mampang Perapatan 16 nomor 28 dekat Buncit. Gendut berarti ya. Buncit itu warung Buncit itu daerah warung Buncit namanya. Yang namanya Rico ada beberapa. Nah, untuk nandainnya karena saya pakai mobil, saya potong pernya, shockbreaker dipendekin. Kalau ada Rico nggak? Rico mana? Itu yang pakai Starlet, ceper. Nah itu diambil belakang ceper, Gugun sama Sis NS almarhum, yang namanya sampai sekarang ke bawah. Kalau orang mengaitkan Rico Ceper itu, kali karena kecil kali ya. Ya karena ceper kali. Ceper kali. Itu justru 5-6 tahun kemudian. Ketika udah dapet cepernya dari Starlet yang diceperin itu. Dan saya ya terserah orang mau apa aja boleh gitu. Soalnya sempat ada namanya juga artis yang kecil juga seorang kawan FTV itu namanya Hendrik Ceper. Almarhum. Ya kan? Waktu dia meninggal, saya dapat telepon, saya nggak baca di medsos nih, lagi ada kegiatan. Ditelepon sama salah satu siapa? Cak Lontong. Cak Lontong nelfon. Siapa dari tadi udah 2-3 yang keempat saya angkat. Tunggu. Saya angkat. Ya halo. Cak, katanya. Tiko? Iya, Cak, katanya. Karena saya waktu itu masih cuti ILK. Iya. Indonesia Lawak Club, ya kan? Sama dia tuh, Bang Komeng. Ini Riko, iya, kenapa? Alhamdulillah. Loh, alhamdulillah kenapa, Cak? Bilang gitu. Bener tuh, kamu sehat? Sehat, kenapa? Aku belum tahu. Oh, yaudah wes, aku tak kaget. Nggak dikasih tahu, Cak Lontong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tuh saya tutup. Nggak lama, baru tuh WhatsApp. Kok lu sehat kan? Ada teman-teman gitu. Ya Allah, ini tuh penyebabnya. Jadi ada meninggal sakit Hendrik Ceper. Mereka banyak dengar ada sepotong penggalannya Rico Ceper. Si Ceper meninggal. Jadi ada teman-teman yang coba make sure. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau orang didoain meninggal biasanya panjang umur. Amin. Nggak ada hubungan saudara juga sama Hendrik yang nggak ada. Ada Hendrik Ceper ya. Itu namanya dari mobil. Nih, FYI, Rico Ceper ini dulu pernah mengasuh yang namanya rubrik zodiak di
Majalah Aneka Yes. Gue kesini deg-degan loh. Ini banking ininya apa aja nih data. Jadi dari data tadi gue lihat, nih mau ngapain, gue mau di prank kemana. Jadi gitu. ada rubrik zodiak di majalah Aneka Yes. Jadi dia bisa ngeramal zodiak untuk anak zaman dulu, anak muda zaman dulu. Iya, ada rubrik. Nah, bicara masalah ramalan, Rico Ceper juga pernah meramal hubungannya sendiri dengan mantan istrinya yaitu Bohong nih, bohong. Sandrina Malakiano. Ini belum pernah diungkapkan di media manapun. Makanya gue pengen minta klarifikasi dari Rico Ceper. Pada saat menjalankan pernikahan dengan Sandrina Malakiano, dia ngomong ke istrinya begini, kayaknya kita bakal cerai deh. Aku ramal kayaknya kita bakal cerai. Dan ternyata apa? Terjadi, dia cerai dengan Sandrina Malakiano. Kenapa lu ngomong begitu? Kenapa lu meramalkan seperti itu? Lu dapat dari mana wangsitnya itu? Ilham itu dari mana? Ya mungkin mimpi apalah jelek-jelekannya kan. Ucapan juga doa lagi kali ya. Dan kenapa lu ucapkan sih? Kenapa lu kabarkan informasi itu ke bini lu dan benar akhirnya terjadi kan perceraian kan? Kalau Pak Bedu ada mimpi nggak? Saya mau ngambil yang saya ingin. Bercanda ya. Bercanda ya. Bercanda kan bini gue juga tahu kan kita sama-sama pengen. Kagak gue tahu. Dibalik aja dia ketemu gue sama sih gitu. Enggak, kalau tanya saya dulu jawab deh katanya. Enggak pernah mimpi aja kayak gitu, bercanda-bercanda ngomong. Tapi saya nggak tahu penyebabnya apa gitu ya. Entah kita punya anak satu kali nih, cewek mah ada kali udah nikah. Bener anak saya cewek satu, cantik dan pisah juga. Lah kok pisah sering waktu? Mungkin mah ini mah ya Allah kali ya gitu. Sayanya aja mungkin yang sebagai kepala keluarga sorotnya gini, oh mungkin ada sesuatu yang kurang dari saya, udah gitu aja kan sebagai imam kan. Nah kalau Pak Bedu kenapa pisahnya? Saya mau udah waktunya Pak. Udah waktunya pisah saya. Karena ini ada yang behind the scene juga, kalau mau dikorek boleh kan di sebaliknya. Karena saya sama dia udah sekamar udah bertahun-tahun ya. Dari yang ada tikusnya sama yang AC doang. Karena dia sering kali waktu dia menjadi duda, saya temani dia. Iya. Karena saya masih single kan. Kita tidur. Tidur berdua sekamar. Kamarnya kan nonton BM, astagfirullahaladzim. Berdua cowok nonton BM, iya tapi gue geli. Untung aja. Beli sih lu minta lagi. Untung aja kita normal ya. Bintang sektor 3 ya. Iya. Jadi berdua dari chatting dari yang cagur ya. Cagur baru stop di situ. Stop apa dipecat lah gue nggak tahu. Dikeluarin. Lu abis dikeluarin di cagur mandi wajib dong. Bukan keluarin itu. Udah gitu kita di rumah Gugun ya rumah Gugun Gondrong. Terus satu saat lagi situ kata Gugun, Bedu siaran tuh ajak tuh. Lagi dulu bisa, saya nyari partner. Seru di Radio Mustang. Bagus dia memang, udah di Mustang. Kita dulu di Mustang sayangannya Ari Daging sama Desta. Desta Daging Prambos. Di Prambos paginya prime time, kita sama Bedu di Mustang. Itu bertarung tuh dua radio anak muda. Yang di sini Desta Daging, ini Bedu Ceper deh. Mustang ini Prambos. Kita pulang siaran di mana? Udah tinggal di rumah gua aja. Gua udah ngambil rumah kayak kontrakan itu kita ngekos di Bintaro sektor 3 ya. Mandar. Iya. Ya udah pulang bertiga, orang mau cowok nih cewek, misalnya udah nggak tahu dia awal-awal pas dulu tinggal tidur, gue berasa tidur di Taman Safari Indonesia. Mama, kayak piara babi. Jadi itu king ya, king size. Tapi itu perjalanan kami. Jadi gue lucu, saya habis pisah, jadi terhibur ada sahabat. Sama keluarga saya habis divorce, ketika punya saya lagi puyeng-puyeng itu setahun 2 tahun awal ya. Makanya gue paham banget ya rasanya sekarang. Kalau lu cerita gue dengerin gak ya kagak papeh. Dah itu. Tiba-tiba yaudah tidur. Yaudah tidur kita di rumah. Asal malam. Tapi itu perjalanannya sahabat sampai dia punya rumah. Terus kita ada naksir cewek yang sama. Akhirnya mencar beda-beda. Putus lagi nikah. Ya begitulah sampai sekarang ketemu di sini gitu. Banyak yang kalau mau digali lagi lebih dalam deh. Jadi dulu gue sempat punya pacar ya. Pacar itu cewek itu sebenarnya paling gue jodohin buat Rico Ceper. Dia bilang enggak. Kayaknya gue. Dia baik dia. Gue lagi duda ya dia. Kayaknya gue nggak cocok sama dia gitu kan. Iya. Udah kalau nggak mau buat gue ya. Iya. Udah akhirnya gue pacarin. Iya gue kurang ajar banget dia. Dia adalah Zizi Sahab. Zizi Sahab. Sahab ya. Iya. Tuh kok tau. Kayaknya bukan tipe gue tapi cakep gitu. Enggak ya, bener nih kalau enggak gue ambil. Ah lu bohong, gue bilang gitu mana mungkin. Cakep soalnya. Enggak lama kemudian dia jalan beneran.
ini jadian lu sialan lu gitu. Kemudian akhirnya Zizinya sadar dan Terus ada gue jahat amat dia sadar. tuh sekarang kalau dia lihat lagi ada rumah tangga lu, mungkin dia akan pikir, untung gua nggak di situ posisinya. Mana udah beranak. Enggak lah. Dia mah sekarang baik-baik aja. Tunggu aja bentar lagi juga sama. Suaminya di sana kan. Ya, biasa aja mau di istana kayak mau di mana kayak. Iya. Jadi ngomongin rumah tangga ini. Tapi lama lah perjalanan kami ramai sampai sekarang pun masih keep in touch lah sama Bedu ini. Iya, itulah jadi kisah kami berdua ya. Iya. Nah, yang mau gue tanyakan ini, lu dapet kemampuan meramal tuh dari mana? Nyokap gue bilang sih dari ayahnya, kakek gue orang Minang. Gue pernah lihat kakek gue nggak tahu lah, Sumatera Barat, di daerah punya tanah luas segala macam di Kota Padang. Nyokap gue lahir Bukit Tinggi. Kalau bokap gue almarhum Bandung lah. Yang di Bukit Duri siapa? Nggak ada. Nggak, banjir. Oh, banjir. Ya, SMA 8 gitu. Ya, itu beda. Itu kakek gue pernah gue pernah lihat ke sana, dia masak air panas dulu, cucunya datang nih. Cucunya berarti lu, cucu? Gue cucunya ya, Cahyati mah penyanyi dangdut. Cucu Cahyati beda lagi. Beda lagi. Dia masak bisa-bisanya ngambil tungku air panas. Gue udah SMP ya, udah mudeng, udah. Dia megang tungku air panas itu. Bukan Tungku Firmansyah waktu itu. Tungku Cindy Fatika itu mah tungku beda air lagi. panas. Beda ini. Tungku air panas tuh kayak teko ya? Iya, yang zaman dulu aluminium. Oh iya. Habis masak di panggangan kayak zaman dulu kayak apa namanya? Kayu bakar. Yang pelawak juga kan teko. Teko Patrio beda. Mana sih? Teko cangkir kue buat masak. Ceret. Ah iya. Ceret. Adanya tikus. Ceret tuh. Curut. Itu kan lu zaman dulu jadi begitu curut. Yeah. Itu dia pegang panas-panas dari tungku api buat cucunya memandi air hangat. Padahal itu panas ya? Panas. Tungkunya dipegang begitu. Bawahnya nih mohon maaf. Dipegang. Bawahnya. Iya, dipegang pantatnya gitu. Kakek gue nih. Iya. Itu dituang itu. Mandi berda ya udah. Bawa ke dalam air panas gue ngeliat. Lu sadar. Gue lihat. Itu kan panas kayak belum gitu kan kayak belum gitu. Terus gue nggak berani pegang gitu. Gue celupin. Panas kan di bolongan air masih ada sisanya. Dia begini dari Dia pegang. Terus nyokap gue bilang gitu. Udah jangan dibahas itu. Kamu cepetan mandi. Dari situ, zaman dulu kan kayak gitu kan identik, masih banyak lah. Sumatera, Jawa, Kalimantan, ya believe it or not lah. Tapi ada apa nggak ada? Banyak. Oke, kalau gitu berarti memang kemampuan itu turun dari kakek bilang buyut itu. lo ya. Dan selain itu kalau lu punya, gue nggak berani mengklaim bahwa, ini ada genetik nih, kita ada dikasih turunan. Gue kakek, cucu pertama emang kesayangannya dia. Dan segala macam dari mama dikasih segala macam. Gue pernah membuktikannya gini. Sambil kan ada ilmu apa ya di Tiongkok Chinese itu ada pelajaran itu. Jadi nggak cuman kita belajar shio air, babi, ada air, apa namanya api, kayu, itu apa namanya sebutnya? Elemen itu. Air, elemen api, elemen udara, elemen tanah. Nah itu elemen Verdi. Vokalis, elemen Verdi, elemen Verdi beda. Nah ditambah lagi zodiak. Dicampur lagi dari Januari itu Capricorn sampai Desember Sagittarius. Itu tipe orang tuh dasarnya sama. Ada garis lurus. Kalau Aries begini, Capricorn begini begitu. Itu elemennya air. Sionya ada sio babi, ular, kambing, monyet, babi, setan semua. Kan bisa yang selama sana. Iya. Kita nggak ngomong apa lu maksudnya. Iya babi saya gitu. Kan sionya banyak. Ada kambing, kuda, macan. Kelinci, kenapa ular, babi, monyet, anjing ke gua semua? Gitu sio, monyet, babi, setan, monyet loh. Nggak ada sio, setan nggak ada. Nah itu ketika di kolaborasi, saya pernah mix. Dulu Gugun Gondor ada satu tempat Dynasty, cafe diskotik, zodiak, ingat di kota dulu Gun. Itu sampai kalau udah mau tahun baru Imlek, tahun baru Cina, itu bikin satu stand saya mesti jadi fortune teller namanya. Dulu saya di Indika, ada kayak booth lah, ada boothnya fortune teller lah ya. Betul. Indika FM pun dulu saya pernah di Radio Indika. Saya pernah ada satu program acara dulu saya siaran masih di Ivi Batuta, Devendrik, Dewi Uges itu waktu di Indika. Itu ada namanya Crystal Ball, acaranya Crystal Ball gitu. Saya coba memadukan elemen yang, katanya saya punya nih, katanya gitu. Dengan ilmu-ilmu secara sains memang bisa dipelajari. Kayak psikolog tadi misalnya astrologi dari astrologi, zodiak itu. Kok banyak yang match ya? Kalau sekali, 2 kali, kebetulan, keparangan gitu. Cuma dari 10, 9 bener. Wah bisa nih gue. Sampai coba ngambil. Kan kalau 10, yang bener sekali 2 kali. Yang miss banyak berarti itu bisa kebetulan ya. Tapi ini masih cuma salahnya 1, probabilitas randomnya dikit, 1, 2.
Oh bisa, makanya jadi hati-hati kalau jaga omongan. Oke. Pun istri saya yang sekarang. Hati-hati jaga omongannya. Ini Iya. perlu dipegang nih. Kan gue udah divorce lah ya, udah selesai lah misalkan gue. Kan belum tuh, kan masih mediasi. Udah nggak ada media lagi, dia maunya pisah kita nih. Pengen cepet-cepet amat tuh. Raisa sama Hamis Daud kan juga. Lagi mati. Raisa gak- Isunya. Raisa gak ngajuin gugatan nih. DO ya? Nggak tahu. Kira-kira menurut ramalan lu, gue bisa nggak sama Raisa? Lupa lo ya. Kalau lu pernah taruhan sama gue, ketika gue bilang gue bisa nih dapat Andin. Ya kan nggak sampai nikah. Ya artinya kan deket dapet lah. Waktu pacaran saya taruhan sama dia. Waktu Andin lulus nikah, enggak mungkin. Dia ngebet banget tuh, suka banget sama Andin ketika muncul-munculnya. Kita lagi di radio, ada bintang baru nih. Lu ngincarnya kenapa Andin sih bintang baru? Tulus no, ada lagu Tulus no penyanyi. Tulus kan laki, gajah gitu. Andin kan sama-sama Tiba-tiba dia deket, jadi deket sama Andin lah. Cuman, nah sekarang dia mau sama Raisa. Nah, Raisa coba. kan mantannya Hamis Daud kan Indo. Hamis Humat Hatu Hinggu Hamis, itu kemis. Oh iya. Dia mah masih Indo. Tapi berdua juga ada blasteran nih. Lu tau gak Raisa dulu mantannya siapa? Siapa? Kan kamu gak dulu mantannya. Model-modelnya kamu. Kamga yang tinggi hitam. Tangga ya? Iya, Tangga. Tangga kan? Kan kayak gak jauh dari kamu gak gue kan? Iya, Kamga. Andai saja aku masih punya kesempatan kedua. Obat minum, obat. Sakit gitu tadi. Gimana? Ya, Lu kan akhirnya kan lu percaya kan kalau gue mampu. Angga Kalau kebetulan. gue mampu deket dengan Raisa. orang yang gue suka, yang Iya, gue iya. mau. Dulu Andin kan lu anggap mustahil, ternyata gue pernah melakukan Bisa, itu. iya benar. Nah, Raisa sekarang lu anggap mustahil. Kan lu seorang fortune teller nih. Bisa sedikit melihat ke depan lah. Agak berat. Kalau Hamis berat, Daud berat. kan memang Indonya, kalau Hamis Daud kan Enggak, lu tuh emang gak pernah ngeliat gue bahagia lu intinya itu kan. Kagak, kalau Hamis Daud kan Indonesia Australia. Kalau nggak salah ada. Lah gue emang gak ada sekalinya gue. Lu kan blasteran nih, separuh Indonesia, separuh setan lu. Setan bukan blaster kan. Ya, separuh. Iya. Jangan juga besar pasak daripada tiang itu kan kayak mengganggu. Jauh kayaknya. Jauh bener. Yang deket-deket aja Raisa tuh Cika kayaknya- Jessica masih kosong tuh. Oki Lukman. Oke Lukman ya iya. Bukannya apa-apa kan gak enak. Kalau Oke Lukman kita kan sahabatan dari dulu. Gak mungkin. Ini persahabatan nggak bisa emang. Hah? Dari sahabatan emang nggak bisa. Gak bisa. Gue gak bisa dari sahabat jadi cinta. Dari sahabat jadi cinta tuh gue gak bisa. Nggak bisa ya. Dari gak kenal jadi cinta itu yang gue bisa. Oh iya. Karena gue lebih suka love by stranger. Lu kayaknya lu dari dulu selalu meremehkan omongan gue. Lu kayak nggak pernah sampai kapan sih lu nggak pernah menghargai omongan gue gitu. Nggak pernah percaya omongan gue. Sahabat yang baik itu biar kata pahit nyampein loh. Iya. Kita kan bukan politik pejabat yang apa-apa, Kan minimal- Pak bagus Pak, mantap. Gue bukan jilat pas, rem dikit, entah kalau jatuh sakit. Lah. Belangsak lu, itu sahabat yang baik, biar pedih jangan dimusuhin. Karena emang buat kebaikan sahabat tercinta. Kalau orang yang kata, mantap, sikat bos, siap bos, besok ditusuk lu dari belakang. Tapi kan caranya lu harus support dulu. Oh iya benar. Kemudian lu angkat realitanya. Lu Marisa bisa apa enggak gitu. Nah, gue sih setuju lah sama Raisa. Kan lu bisa bilang, gue setuju lah sama Raisa. Apapun yang jadi cita-cita lu kejar. Kejar. Harus kan begitu. Kejar lu. Sahabat tuh, teman Iya. tuh, lu kejar. Nah, cuma itu tadi. Lu harus Kendalanya punya yang namanya mesti- support system. Iya, effortnya berat itu. Nah, kan lu satu, ya secara wajah, lu kan bisa bilang. Iya. Secara wajah gue 11-12 lah sama Hamis Daud. Gua 11.000, Hamis Daud 12 juta. Kagak. Enggak ada yang nggak mungkin kalau Allah berkehendak. Nah itu kan itu bisa lebih enak gue dengernya Iya. daripada Iya. entah ketinggian jatuh lo. Lu kan itu intinya lo gak pernah bikin teman bahagia. Lu cocoknya jangan yang agak Arab-Araban lu cocok. Harapan. Wanitanya punya blasternya darah-darah Arab. Yang Ya model kayak, maaf ya, tapi lu punya suami, Fani Gasani, cantik, Itu kan ada ada- Yamannya, Yaman. Gue dulu juga udah pernah. Kalau di bawah gue Dulu dulu kan- udah sama Fani. Iya kan dulu kan, Zizi Sihab, Sahab pernah. Gua- Makanya kalau Raisa kan lebih, ini lu cari Arab-Araban, onta lu pacari. Itu bisa, kali. Kalau gua kan lu tahu, kalau gua Gue bukan yang gak suka sama onta.
punduknya kegedean. Enak loh megangnya itu. Kalau gue kan tahu, kalau gue Oke. kayak Mawar de Jong. Gua mau Driong. Beda. Iya. Butuh boleh ada belanda-belanda aja ya. Iya, apa aja Belanda gue jitak loh. Gue tahu lari lu mau kemana nih. Dulu ada dokter spesialis presiden ya. Dokter dalam lah. Udah apa? Dibacain ini. Namanya- Gue habis tayang ini cerai sama bini gue nih. Dokter Mutolib. Itu dokter terkenal di Indonesia lah ya. Punya anak namanya Aliyah Mutolib. Jangan apa, udah orang udah tenang mana dia. Nah, kan masa-masa dulu kan nggak apa-apa. Iya. Katanya juga udah berkeluarga, dia juga Edit. berkeluarga. Iya benar. Gak Temennya, apa-apa. temen Abju. Anak dulu kan zaman kita siaran tuh ya, kalau kita siaran di Mustang, itu dengar kita tuh FKG UI, FKG Trisakti, FH Trisakti, Semua Pelita kedokteran. Harapan, Yarsi, mana lagi tuh, Taruman Tarmadita, Negara, London School, Untar, London School, LSPR, anak Vkom jurnalis semua anak kedokteran. SMA-nya Al Azhar, Lab School, Lab Sky, Wow, Lab 3 Rau, teladan 70. sampai kita apa? Alpes, Al Azhar, Alpen, Alpen, Alpus, Almandor, sampai alhamdulillah kita masih dengerin. sekolah-sekolah elit ya. Sekolah ini kita tuh siaran, fans kita tuh emang anak-anak apa ya, mahasiswa Terpelajar, pelajar yang bagus-bagus kampusnya, pinter, secara ekonomi SMA-nya juga bagus. Sekarang udah banyak ini, Ju. Makanya sekali datang tuh, waduh kita susah nolaknya ya kan. Iya, banyak yang Kalau salon kunjungan satu. tuh cantik-cantik gitu. Cinlok ya. Nah, Cinlok gua pernah sama anak FKG UI juga pernah, sama anak FH Trisakti juga pernah. Jangan dibuka semua ini. Nah, itu masa lalu kita lah. Anta diminta musik kampus, bayarannya murah loh. Oh, nggak apa-apa. Kan pernah situ. Kita, Iya. Duh, tolongin dulu. Tolongin ya. Karena kita ceweknya anak situ, Iya. dimintalah untuk acara kampus night di Iya. Kemang. Kemang. MC-nya kita berdua, karena dia punya cewek di situ, kita punya cewek di sini. Udah gratisan. Kita, padahal kita sebelum kenal dia juga udah profesional, MC. iya. Tapi karena Yayang hajar dah. Iya. Dia putus, kita putus. Ya gitu dah. Nah, ini Rico Ceper juga dalam masa hidupnya dia nggak lurus-lurus aja ya. Pernah musibah juga pernah menimpa dirinya. Dulu karena katanya pernah jatuh tertimpa tangga ya. Enggak belum enggak ada. Itu peribahasa. Oh, maksudnya peribahasa. Sudah jatuh tertinggal. Oh, iya, iya. Bukan kalau jatuh ketiban gitu kagak. Iya, Kan iya. ada tukang Iya. di rumah. Jadi istilahnya pernah dapat musibah tertipu sampai puluhan juta rupiah. Oh iya. Nah, itu bisa diceritain nggak? Balik berapa? Enggak ada yang balik. Ketipu Enggak semua. ada yang balik. Itu bisa sebut kalau nilainya 30. Siapa Nggak ada. orang yang berani menipu Anda? Yang lucu ini belum ada setahun dua tahun lalu lah, masih baru. Gue juga kan bantu, kadang-kadang kita orang media radio juga sering memberikan edukasi di kepenyiaran kita tentang Oke. hati-hati scam, kemudian ada penipuan digital sekarang perbankan segala macam. Gue kena dulu. Padahal lu yang selalu mengedukasi. Iya, bayangin jadi Berarti emang lu nggak teredukasi berarti selama si Aul gitu. Ya kan ada kalanya juga gini. Lionel Messi jago main bola. Ada lagi Amsyongnya kakinya ketebas. Masih keceklek juga. Ya ilah Messi pemain terbaik dunia masih kesleo juga. Tapi kan ada masanya orang lagi memang lagi Enggak. off day lah gitu. Izin mohon maaf kalau ini sedikit mengungkit kisah almarhum ayah. Oh, iya benar. Almarhum ayah kan seorang instruktur senam jantung. Iya, salah satu dia PNS juga Iya. di PU. Tapi kalau weekend dia suka jadi instruktur apa itu zaman Senam dulu? jantung kan? Bukan senam jantung. Aerobik. Aerobik kayak gitu-gitu. Tapi meninggal lagi menjadi instruktur. Iya. Enggak. 2 jam setelah berhenti Ya kayak Jadi- pemain bola lagi main bola jantung. tuh, atlet jantung. gitu kan. Iya betul. 2 Nah, jam setelah lagu udah berhenti lagi duduk ini. Kalau Ya artinya sepandai-pandai supaya melompat ya pasti jatuh juga. ada gitu kan. juga, Ada juga ya. Apa Ya, sih? gue patokannya gini. Wah kalau kita main bola, Heeh. katanya Sergio Ramos mainnya kasar Real Madrid. Tapi ada kalanya Ramos juga kena Kena ketimpa, juga. kakinya pincang gitu. Ya saya gitu, kita ngasih memberikan edukasi, kita ngasih pembelajaran agama untuk orang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Lah Keluarga kita kita. nyepui cerai. Iya bener-bener. Ada aja hal-hal yang ya minimal kita jadi introspeksi kan. Yang Itu kayak gini aja lah. Nggak semua anaknya Nabi itu soleh. benar. Bisa betul. Contohnya Istrinya Firaun aja itu tuh, wanita yang beriman. tuh. Istrinya Nabi wanita yang durhaka. Nah, Jadi keimanan itu tidak bisa diturunkan. anaknya Itu Nabi, hidayah. iya yang bikin perahu besar Nabi Nabi Nuh. Ah. yang suruh naik anaknya nggak mau naik Nggak mau kan, naik, itu akhirnya sama terkena ada aja kan kayak gitu. Itu setingkat Nabi. Nah sekarang balik lagi ke masalah lu ditipu. Itu gimana ceritanya modusnya? Ini hati-hati nih buat lu juga, kita penjual jasa apa entertain ya, anak band, pembawa acara, apapun. Lucu nih, emang gue kebetulan hari itu
lagi kredit sama istri di rumah. Weekend tuh Sabtu, ada yang telepon ngaku IO. Ini IO. IO apa? Event organizer? Sama aja kan Sama, IO. Organizer. Kata Pak buat ada acara kementerian. Oke. Cek. Nego. Kita sebutlah berapa misalnya. Makanya lah. Angkanya. Oke. Rupiah lah gitu. 50 juta. Bisa biar gampang. 30 juta berapapun. Oke Pak ya. Udah. Lagi sampai kredit. Kita DP ya. Oke DP. Bisa DP berapa? Dari 50 juta setengahnya 25 juta. Pas dia transfer 30, kelebihan 5. Nah ini awal mulanya nih, jadi hati. Dan itu, waduh hebat banget. Bu, gue sama istri gue kan, nama ada asisten juga lagi di rumah, lagi ke rumah. Udah transfer ya? Oh ya, gue lagi kerjaan laptop. Ya udah pakai rekening kamu dulu. Kan e-banking gue lagi masalah, nggak bisa ngecek dong. Karena Sabtu kan kita nggak bisa print buku juga zaman dulu. E-banking bisa cek, masuk ke tuh yang 30 juta. Karena dia minta kelebihan 5 juta DP-nya itu balikin dulu. Kan mesti dari 50 juta, 50% 25 dong. Iya. Dia masukin 30 sengaja motifnya lebih 5 juta. Terus bini gue dikirimin sama dia foto, bener-bener sudah masuk ala-ala itu udah editan, Du. Rapi, bener bersih. Zaman dulu kita nggak tahu ya. Yang bener udah masuk, ini 3 tahun lalu lah, 3 tahun lalu, 4 tahun, udah canggih. Udah nih mas, sudah masuk ke rekening aku, udah cek. Dia nggak cek e-banking lagi. Iya. Dia nggak ada masalah, gue lagi ada masalah. Nggak ngecek mutasi di mobile bankingnya ya. Dikirimin sama tuh pengirim penipu. Yaudah balikin, pakai kamu dulu deh. Dikirimin 5 juta balik sekali, 2 kali gitu. Oke, mas kalau gitu untuk nanti akomodasi ridersnya kita bayar uang aja deh. Bisa kita minta 10 juta, ya. Yaudah oke, dikirim 20 juta, bukan 10. Terus dia WhatsApp, Mbak, yang kedua nih, kita masih belum mudeng tuh. Tadi udah 5 juta, sekarang 10 juta. Balikin dulu 10 juta boleh nggak? Karena kita buat bayar jasa pengamanan. Ini orang gimana sih transfer nggak teliti banget. Yaudah yang. Dikirimin lagi bukti editan penipuannya itu. Digital itu. Dikirimin lagi bini gue 10 juta. 5 tambah 10 udah 15. Begitu pula. Yang ketiga kita baru mudeng. Tapi pokoknya udah yang ketiga kena, yang keempat. Kok gini mulu sih? Udah deh. Gini, nggak usah balikin. Besok aja Senin, ini hari Sabtu kita nggak bisa ngecek ke bank. Kan Sabtu Minggu bank tutup, Senin nanti gue print out. Tapi kita udah kirim-kirim tuh. Dari rekening kita 5 juta, 10 juta, 15 juta tadi. Waduh deg-degan, udah. Nah mulai tambah curiga, udah tutup itu Sabtu sore sampai jam 4, jam 5 sore. Ini orang nelponnya masih orang ganti-ganti. Ada cowok, ada cewek. Sampai jam 1 malam, jam 2 udah nggak sehat dong. Iya. Sabtu malam Minggu jam 1, jam 2. Kelihatan nafsunya banget ya. Nafsu banget karena berhasil. Karena mungkin ngecek udah berhasil. Wah, tambah deg-degan nih. Padahal udah kita stop jam 5 sore, jam 8 malam, jam 11 malam, jam 1 masih teror. Udah dimin aja, dimin. Kalau nggak rezeki ya udah biarin aja udah. Kita tambah was-was, udah nggak beres, fix udah berdoa aja deh. Senin gue siaran radio, habis siaran radio gue ke bank, ngecek buku. Gue bilang sama bini, yang kebetulan kan manggil saya kan Peang. Oh, bukan sayang. Sayang. Yang kamu handphone standby ya. Gue ke bank nih, deg-degan nih, udah pakai mesin kan, udah nyetak sendiri. Pernah doain yang ya, mudah-mudahan kita nggak keambil, nggak kedebet apa bleketek dia masuk lah gitu. Pas ngeprint tret, saya numpang joget situ. Ada musiknya kan, tret gitu. Pas udah keluar kan, pas saya baca lagi detail, lemes gue keluar. Anjir, bener tipu. Gimana mas, yang di sini itu fix ketipu udah penipuan. Terus gimana? Ya hilang udah. Total berarti 35 apa 30 jutaan. Itu pun kalau loss kita nggak kontrol terus bisa sampai 50-70 juta, Du. Jadi motifnya ini yang beragam, kejahatan makin canggih, digital perbankan lah, tipu-tipu, edit segala macam. Lah kita yang biasa memberikan edukasi soal hati-hati penipuan perbankan, ini lah kita kena di sliding gitu ya. Tapi di situ ya terus coba, nah besokannya masih telepon. Coba angkat. Handphone satu lagi kita rekam. Kita rekam nih buat barbuk nih. Udah. Ya Pak, sama bini gue diladenin, bini gue yang ngangkat nih kebetulan. Saya ngomong panjang, iya Bu. Terus gimana Pak? Ini wah diladenin biasa kan itu. Udah direkam segala macam. Ya Pak. Terus bini gue saking udah kesel, orang yang beriman nih. Pak, ini Bapak udah saya rekam, suaranya panjang. Dia bilang gitu kan. Bapak coba diceramain bini gue. Carinya yang halal Pak, jangan kayak begitu. Ini Bapak penipuan segala macam loh. Langsung tut diputus. Di telepon lagi udah hilang. Ini buktinya udah ada. Nah, semenjak itu ada kebetulan ada beberapa diundang TV, infotainment lah untuk sampai bedu sekarang podcastan gitu ya. Artinya tadi gua nggak mau, udahlah ini kan kabar sedih, ngapain untuk di-share sih. Tapi satu sisi teman-teman, enggak, itu lu ilmu maksudnya supaya masyarakat lain ya kan berbagi, kita aja masih kena. Yang segitunya udah
Gue backgroundnya kan ekonom, gue sarjana ekonomi. Yang kayak gitu-gitu kita sering acara talk show masalah sama BI, Kementerian Keuangan, masih kena juga. Harusnya kalau lu seorang ekonom yang mengerti ekonomi ya, lu udah defisit tuh. Ya, Gimana caranya supaya balik atau surplus? ya. Telepon terima lagi. Dia mau transfer apa lagi nih? Set. Nah, transfernya kan lu bisa lu cek nih udah masuk. Masuk. Bilang. Jangan dibalikin. Emang apa? Ya kan itu udah masuk. Iya. Kita ngecek belum masuk, Pak. Ayo belum masuk. Masukin dulu gitu. Iya, masukin dulu, Pak. Tapi ke KUA dulu. Bukan katanya gimana mau masuk, Pak? Bapak belum buka celana kan. Tapi artinya ya dimanapun hidup selalu kan gitu, kayak dulu di atas langit ada langit. Iya. Kita udah ngerasa bisa tapi ada yang lebih bisa. Udah segitunya kita jaga rumah tangga kita, ade aja masih setannya kan gitu-gitu Ya namanya. itu pengalaman nyedikan lah. Gitu. Ya, dari Semua orang pasti bahkan mohon maaf ya, yang sampai miliaran pun ada. Oh, banyak. Banyak. Jedar ya, waktu Jessica Iskandar kan ketipu tuh. Siapapun lah pengusaha di mana udah ketipu dia masih harus bayar karyawan-karyawannya. Kalau Ya, Bedu kalau gitu- pernah ketipu? Oh, saya pernah ketipu 15 tahun saya ketipu. Itu mah rumah tangga. Bercanda. Rumah tangga. Bercanda. Rumah tangga. Bercanda. Saya cuma 4 tahun. Bapak 15 tahun. Nggak bercanda ya. Serius juga nggak apa-apa, Du? Nggak bercanda. Kita kan udah sama-sama sepakat. Itu cuma candaan aja, canda. Candaan. Canda. Saya tahu. Saya tahu kok. Diminum kan? Iya, saya tahu atuh. Ini. Oh, yang ini. Iya. Ini. Bukan gitu. Oh, Nah, begini. Saya ini kan ini. Oh, iya. Yang ini ngapain ininya? Aku susah pakai ini. Namanya hidup ada suka duka. Iya, suka duka. Nah, Iko Ceper. Iya, betul. Harap dutoar. Nggak banyak yang tahu harap dutoar. Ini nggak banyak juga yang tahu namanya Enrico Savinka. Nggak banyak yang tahu. Enrico Kecuali Savinka, dia. ya kan? Iko Ceper. Usianya awet muda ya, teman-teman kalau ngeliat Iko Ceper. Kalian nggak tahu nih usianya beliau ini berapa? Dulu, Menang saya oh nih. iya. Dulu Pangeran Diponegoro waktu baru beli kuda ya. Enggak, tua aman kok. Pangeran Diponegoro dia. Iya. Tua Dendles. Dendles masuk saya datang. Iya. Puas Waktu lu. Dendes mau bikin jalan anyar Panarukan. Sempet lu ditawarin kerja sama Dendes. Iya, jadi pemborong. Kagak. Iya, iya. Kita kan beda dikit lah. Enggak, 77 ya Iko Ceper ya? 3. 73. 73. Serius lu? Iya. 70. 3. Iya, 73 kelahirannya. Berarti sekarang udah 50. 52. Tapi kelihatan kayak 51 kan? Beda dikit dong. Gitu. 52 Banyak-banyak ya. makan formalin biar awet. Dan maksudnya ubannya juga gak kelihatan. Ada tuh kali dikit-dikit mau ada. Kan pengingat Rahasianya untuk menjaga supaya apa namanya? Supaya tetap terlihat awet muda tuh. awet muda ya. Ya dulu udah lebih tahu hidup sehat aja udah. Kan setiap orang punya interpretasi Tips ya tentang gitu ya? hidup sehat. Nah, Iya. hidup sehat seorang Iko Ceper itu apa? Karena buat orang ada yang bebas tuh ada hidup sehat, ada yang betul. Bener. positif thinking hidup sehat, ada yang hidup sehat itu yang kayak gimana? Mungkin, nah makanya salah satu yang gue syukuri begini aja juga belum tentu kalau dibelek istilahnya badan gue tuh tanpa penyakit belum tentu, tapi artinya gue jangan terlalu overweight, udah kecil overweight, udah kayak kendi ntar gitu. Makanya kayak gue lagi. Nah, ya kayak begitulah. Kayak tapi Emon gitu. kayak Emon, Kendi, dulu Mas Emon Moy. itu, Gitu. Didi Petet ya. Iya. Mungkin gini, yang paling kentara banget, makasih banyak ini. Nyokap juga masih sehat. Ya. Ya, ibu gue adalah praktisi dunia kesehatan. Dia juga perawat senior di dulu di Pertamina. Carolus. Carolus, ya. Pertamina di Carolus. Jadi dari kecil tuh emang galak banget. Keluarga gue satu, baik almarhum papa segala macam, nyokap, adik gue 4 saudara. Emang kelihatan banget ya. Satu bukan perokok. Keluarga kami bukan perokok. Itu dulu satu. Sampai sekarang diingetin manfaat itu, gambar udah tenggorokan bolong juga dibungkus rokok tetap ditenggak, yang ngisep mah. Udah, saya mah nggak nasihatin yang rokok, bodo amat urusan lu. Sampai sekarang Iko Ceper belum pernah rokok ya. Pernah. Iya, tapi Sebatang 3 tahun mah ada kali, bukan yang sebungkus orang 3 hari ya. Iya, iya. Saya bukan perokok, saya bukan alkohol. Alkoholik juga bukan. Saya alkohol tidak. Tapi workaholic. Workaholic mungkin kalau bekerja ya, workaholic bukan alkoholik. Jadi itu dulu satu. Yang kedua, pola dulu kita 4 sehat 5 sempurna, sekarang gizi seimbang ya katanya. Itu nyokap gue galak banget. Dulu kita apa sih mama, kita namanya anak ya bandit, mas sudah tahu ya lo mama makasih banget. Nah itu kita turunkan lagi karena kenapa dari dulu tuh gue nggak makannya MSG-an tuh nggak ada, Du.
MSG. Mecin-mecinan. Mecin. Gue nggak sebutin mereknya. Ya nggak, perasa itu. Jadi kalau mau ada perasa, nyokap gue tuh masak atau ada mbak di rumah dulu zaman bibi, ya tuh apa kuah sayur sop dari wortel, kentang, proteinnya apa, itu nyokap gue. Nggak melulu harus ada duit ya. Teman-teman gue sekarang, ya lu enak ngomong gizi ada, lu punya duit. No. Temen gue banyak yang punya duit, kita banyak dunia entertain juga tuh. Makannya asal kenyang, nggak merhatiin gizi. Asal ngenyangin. Apalagi nih, orang kaya punya penyakit aja males. Apalagi kita banyak sekarang hidupnya menengah ke bawah, miskin, penyakitan, mau kemana hidup kita? Ada BPJS. Lu pengen punya BPJS sakit-sakitan mau? Nggak mau. Itu dia. Nggak. Gue patokan gitu, nah mbak gue tuh begitu tuh dulu tuh. Dan sekarang makanya kalau kita main bola, masih ikut veteran nih, kita alhamdulillah main di ASEAN, ke Asia, bukan tim seleb ya, bukan, tapi umum lah. Diajak teman-teman mantan gitu, kita masih ngejar-ngejar anak 28, anak-anak 30 tahun. Itu kan Padahal usia 50 tahun. 50, itu nggak gampang loh. Berarti kayak Ronaldo, fisiknya Ronaldo, usianya Ronaldo, Iya. fisiknya Ya apalah gitu ya. Tapi intinya satu, gaya hidup, ini keseluruhan lifestyle. Tadi yang jauhi hal-hal negatif, istirahat, makan yang baik ya gitu. Gue tuh jarang tuh habis makan kita biasa di warung pun gitu, es teh manis. Gue nggak bilang itu jelek ya, tapi air putih hangat ada nggak? Yang apa zaman sekarang tuh yang minuman pemanis yang ngurangin gula juga ya. Gula-gula itu. Gula lu termasuk nggak makan gula-gula? Makan kalau kebakar olahraga sih, tapi nggak over ya. Kita kayak sekarang gue ngurangin santan gitu. Walaupun santan juga nggak masuk, sop kambing masih rutin gitu. Tapi artinya dibakar dengan olahraga apa gitu. Tapi gaya hidup yang sehat, olahraga yang cukup, kemudian istirahat dulu. Nah ini teman-teman pemirsa, teman-teman, gue sering menghadapi gini, istirahat yang bagus tuh katanya 6 sampai 8 jam. Berkualitas katanya gitu. Nah, ada yang gue dibantah, gue tidur 4 jam, pules banget 5 jam, kenapa enggak? Gue bilang, kenapa lu nggak 6 jam? Kenapa 3-4 jam? Ya, tapi kan quality, gue nggak perlu quantity. Oke, sisanya lu ngapain? Main PlayStation di kamar. Wah, kalau gue sih, kalau memang ada waktu, gue ngejar quality dan quantity. Daripada lu main cuman game PlayStation, sementara besok hari lu panjang, syuting lu kegiatan. Oh gitu ya bang, iya gue main game aja, nonton apalah, main game sekarang. Kalau gue mah bisa, kalau tidur bisa jam 10 malam sampai jam 5 pagi, bisa. Ngapain lu tidur jam 1 sampai jam 5? Kalau bisa ya, kalau kita nggak sibuk jam 11. Nah itu banyak yang teman-teman masyarakat, nah selain relate dengan tadi gaya hidup, makan, olahraga, itu kesatuan, tapi di itulah. Hebat, makanya Rico Ceperi termasuk yang kalau siaran pagi itu, dia masih sampai sekarang masih bawa mobil sendiri itu nggak ngantuk. Kalau gue udah nggak bisa tuh. Iya nabrak ya? Udah nabrak berapa kali. Ya. Bahkan repot kan dulu gue siaran bola. Iya, padahal siaran bola juga. Liga-liga Eropa kan di sini kan subuh. Kita selesai jam 1 pagi, selesai jam 5 subuh. Langsung siaran lagi. Jam 5 langsung ke radio jam 6. Sampai jam 10 baru tidur jam 11-12. Gue kalau hilang semalam, gue mesti balas tidur kualitas itu 2 malam besokannya. Nah itu dia. Nah itu gue jadi defisit tidur ya. Defisit tidur kemarinnya. Itu aja sih. Oke. Itu tips sehat dari Rico Ceperi. Iya betul. Nah, Rico Ceperi juga kan termasuk orang yang hobi banget main bola, tahu tentang bola karena pernah menjadi pecinta sepak bola ya. Nah, kenapa kemarin tim bulu tangkis kita nggak juara? Yang di mana bulu tangkis? Bulu tangkis kita nggak bisa, susah dapatkan Thomas dan Alva Edison tuh. Thomas Alva Edison beda, ada Thomas Cup, ada Thomas Uber Cup, Thomas Alva Edison penemu, beda. Kenapa tim kita susah sekali? Untuk kita udah ketemu ya dia. Iya. Jadi betul ini cepet kan. Kalau kagak repot lu. Pengalaman di radio. Iya. Kan Rico Ceperi kan seorang pecinta sepak bola. Tahu banyak tentang bola nih. Kenapa Indonesia tuh susah banget dapat piala Thomas sama Uber tuh gitu? Salah dong. Bola bukan ke situ. Itu bulu tangkis. Thomas Uber itu bulu tangkis. Bola mah beda lagi. Bola pialanya? Pialanya beda. Nah, ke FIFA dari ASEAN dulu ada, Asia ada, lolos ke Piala Dunia ada. Kenapa kita susah banget dapat piala dari FIFA? Rata-rata kan dari Wardah, MS Glow. Itu kosmetik. Kalau FIFA susah, Sephora banyak. Sephora. Gimana sih? Menurut Rico Ceperi perkembangan sepak bola Indonesia ini kemarin udah bagus, semangat banget ya. Kita udah berharap udah masuk ke Piala Dunia. Tiba-tiba ada statement, siapa suruh mimpinya ketinggian, kan sakit hati kita. Kalau saya gimana menurut pendapat Anda? Saya malah niat gundul plontos, maaf, kayak Om Deddy Kobuzier, kayak Epi Lupin kalau lolos Piala Dunia ini. Dan saya kan nggak sembarangan pengen gundulin kalau misalnya gue orang Spanyol, gue orang Itali. Walaupun dengan materi pemain seperti itu masih gak yakin kalau kita bisa lolos Piala Dunia. Pelatihnya itu.
Waktu ganti dari STY ke PT Clever kemarin, gue langsung mencetuskan di mana bisa cari jejak digital. Kalau sampai lolos, gundul gue botak pelontos di radio tuh. Melanie Putri apa bilang bener ya. Tiba-tiba kalah. Itu kalah kan kita sedih ya sebenarnya kita. Tapi satu sisi senang kan, gue nggak botak kan, karena gue udah naker nih dengan kesotoyan gue lah, taruh lah gitu ya. Tapi lain kalau gue misalnya gue warga Brazil, gue warga Spanyol, gue nggak akan punya sumpah gitu. Gue masyarakat nih, kalau Brazil lolos saya akan gundul, gue nggak berani. Karena dia langganan, dia pemainnya emang bagus. Gue orang Italia, Inggris, lolos Piala Dunia biasa. Indonesia dengan apa-apa suntik, dengan brutal naturalisasi segala macam. Instan lah ya. Ya instan semuanya segala macam. Terus ganti ke pelatihan segala macam yang kita tahu rekam jejaknya begini-begini. Makanya gue berani bersumpah. Gue gundulin pelontos kalau lolos Piala Dunia. Pengen dong, ya udah tinggal gundulin. 2020 kita ke Amerika ada nonton ya. Karena gue lihat potensi untuk lolos ada kecil sekali. Kemudian gagal nih, pundit-pundit rame, pengurus rame. Kalau cuman ya kan gitu doang. Karena rekam jejak. Oke. Kita kan kadang-kadang integritas rekam jejak. Berarti artinya sebenarnya bukan materi pemain yang buruk, tapi kualitas pelatihnya. Kalau gua kemarin sih nama besarnya iya, tapi untuk memahami kultur dan segala macam black kitanya, ya apa yang udah dibangun oleh gua akuin yang paling bagus tuh zaman kita menaruh dasar-dasar kayak zaman Luis Milla, kemudian Sintayong, itu bener-bener ngebangun kan segala macam. Kelihatan nggak ada progresnya. Pas zaman PK dan timnya dengan waktu instan kan diganti itu pengen wah tinggi sekali obsesinya gitu. Kalau dibilang kita kan emang nggak target sekarang kali 2026 nanti 2030 lolosnya. Kenapa diganti Sintayong? Iya. Bohong, kita ganti itu semua udah statement. Bahkan ada pejabat yang ngomong, ke era kepelatihan PK dan tim ini, PT Clifford ini adalah terbaik sepanjang sejarah kita punya. Seminggu kemudian lawan Australia di Jakarta, begitu, dihajar 5-1. Karena emang bentuknya nggak gini, masyarakat pencinta bola di tanah air tuh udah tahu kok. Seringkali kita kalah pernah kok, gitu. Tapi mereka main bagus, tapi kalah, nggak dicela. Tetap applause, standing applause kita semua. Main bagus masih kalah. Ini kan mainnya kemarin, ya lo nonton sendiri deh. Kemudian kalah dengan wow, move-nya tuh terbaik segala macam, digebukin, hancur. Apa nggak belangsak lo? Iya. Ya begitu aja. Kalaupun itu. Jadi kita kayak terus kemudian ada statement sulit. Salah siapa pipinya ketinggian masuk Piala Dunia? Itu menyakitkan hati. Itu kan pembenaran kalimat aja dalam hati mah. Coba kalau lolos. Ya kan, tim gue udah deh kayak begitu mah. Iya. Untuk kan berarti kira-kira apakah timnas Indonesia punya kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia? Ya Piala Dunia atau Piala Akhirat? Piala Dunia Piala Akhirat. Atau hanya nunggu di akhirat aja ntar? Kan aja. Apakah dengan materi pemain yang ada sekarang atau dengan perkembangan sepak bola di Indonesia, timnas Indonesia itu pantas ikut pentas Piala Dunia? Pantas nggak pantas sudut pandang satu. Yang kedua kita butuh proses. Ini kan memang Tuhan tahu kok mana yang nanam akar, mana yang cuma tugasnya nyemai bunga doang, metikin bunga. Mungkin Arab Saudi, Jepang itu kan nanam akar. Kita kan metik-metikin bunga udah jadi kan, SSB-nya di Belanda pada segala macam. Tuhan tahu kok kayak gitu. Nah pembinaan kita di bawah tuh kayak apa, proses berjenjang. Udahlah, Jepang tuh proses kita lolos ini 30 tahun kemudian, 50 tahun kemudian saya pernah dengar dari coach Indra Safri kalau nggak salah, itu 30-50 tahun ke depan minimal runner up. Kita lolos aja kan susah ya kan. Jepang di wakil Asia nih udah. Nah roadmap atau perjalanannya, bahkan di sana saya dengar juga anak-anak gadis yang masih SMA kuliah di Jepang itu dapat banyak pencerahan, banyak lah tentang gizi yang bagus. Yuk, yang perempuan, karena lu bentar lagi gede, lu nikah, lu kan nikah, kawin, nanti lu hamil di Jepang, cewek, dan lu mudah-mudahan menghasilkan anak-anak yang sehat, gizinya bagus, untuk nanti masuk sekolah otaknya pinter, kalau olahraga, khususnya bola, jadi pandai, tumbuhlah bayi-bayi, remaja-remaja yang oke, bibit-bibit unggulnya sampai 30. Itu dia ngomongin tuh. Dari mulai sekarang ya anak SMA gadisnya nih, lu makan jangan boba mulu, ya jangan mecin mulu nih cewek-ceweknya nih di Jepang gitu. Supaya entar lahir, kawin, punya anak generasi, 30 lolos Piala Dunia, 50 tahun juara 1 FIFA. Nah kita mah ya masih TikTok-kan. Nah, iya, tapi masalahnya di Jepang juga sekarang banyak pasangan-pasangan yang tidak mau menikah, tidak mau punya anak. Banyak, memang gitu. Tapi jadi artinya Jepang tuh malah sekarang kekurangan populasi penduduk. Betul, Singapura, Jepang, tinggalkan. benar. Ada ini. Miyabi masih ada dulu. Miyabi masih ada.
mie ramen kali. Kakek Sugiono masih ada kali mah. Masih. Ya kan orang itu doang, nggak ngapa-ngapain. Beliau siapa ya beliau? Warga kalau warga Jepang. Warga Jepang. Warga Jepang. Profesinya pekerja. Pekerja apa ya? Sebagian ada pekerja itu legal loh. Kayak di Belanda. Banyak orang-orang kita yang daftar di Jepang untuk bekerja di industri film porno ada. Ada ya? Ada. Salah satu Rico Chopper kalau partai-partai. Oh enggak. Tapi Jepang kalau main berisik tuh. Kenapa berisik? Ini timnasnya. Oh timnas. Iya lah kan kalau nggak berisik kan ada supporternya namanya. Iya itu dia. Semua main bola. Ya kita doain aja nggak ada Ya. yang nggak mungkin. Semoga timnas kita bisa lebih baik dan lolos gitu. Coba sekarang sampaikan kepada pemirsa nih kamera nih. Apa. Ya. Iya. Pakai kalimat ular melingkar di atas pagar muter-muter. Sampai gitu. Susah dulu. White Snake Legend. Dulu. Ular melingkar di atas pagar muter-muter sampai keder. Ular melingkar di atas pagar. Ular. Nah, ular melingkar di atas pagar melingkar muter-muter sampai keder. Ular ini kayak begitu. Ular melingkar di atas pagar Ini lu muter-muter. dari kecil kan ya, dia udah begini kenapa sih? Nah, gua pernah- kepotong apa lidah lu atau gimana? Nah, gue satu nih yang bilang nih, Du. Om Helmi Yahya juga bilang kok, begitu mewu, Om Helmi Yahya segala macam. Gue tuh orang pertama. Dan gue juga lihat banget yang bisa nembus dunia siaran radio di Indonesia dengan ada ya gue bilang keunikan lah, gue nggak mau bilang keterbatasan lah, Tuhan kasih tetap berkah kok, alhamdulillah. Dengan bukan cacat vokal ya, A I U E O nya R-nya gue susah ya, R-nya agak susah. Itu orang pertama. Di beberapa kampus komunikasi, Vkom, jurnalistik, bahkan jadi studi kasus. Kalian tahu nggak dosennya teman? Iya. Oh no, bisa loh kalau lagi mau. Cuman perjuangannya teman-teman untuk sampai titik ini udah nangis-nangis berdarah-darah. Sempet tidak dianggap sebagai seorang Mending presenter. mau dianggap mau diludahin, dicuihin segala ya? macam. Kasarnya udah sampai kita nggak dendam ya gitu. Sampai sekarang. Yang dulu mungkin nganggap separuh mata, apaan tuh gitu ya, misal gitu itu telepon kok bisa ikut acara gua nggak program, telepon lagi, tapi dia nggak mau ikut dalam proses gue berdarah-darah. Kalau boleh gue sebut yang siapa yang membantu menolong itu, ada media yang gue dikasih panggungnya pelan-pelan orang di saat ngenyek, tapi dia malah ayo dong semangat. Almarhum Sis NS, almarhum Taufik Safalas, ingat? Mas Gugun, Gondrong. Di saat orang Kita hampir punya guru yang sama ya. Iya. Masih sama guru Gondrong. Mbak Ulfa Dwiyanti, itu kalau ada 1000 gitu, cuma 4-5 orang ini yang mudeng gitu ya. Tapi yang lain, apa lo? Emang gua agak menabrak kepakem-pakeman bahwa lo kalau penyiar TV, radio itu tidak boleh ada yang cacat vokal. Muka jelek bodo amat kalau radio. Ya dong, orang kan nggak tahu cuman juara sexy voice, VO untuk voice over. Kita nabrak orang pertama. Kalaupun sekarang udah ada reporter TV ini, radio itu, udah kesini. Kita yang dobrak pertama alang-alang, babatin alang-alang dengan segala macam, wah udah puyang. Jadi tapi satu sisi kita punya mental kan jadi lebih kuat, siap, lebih kuat, gitu aja udah. Namanya dunia. Gitu. Baik, sebelum kita pamit, ada sebuah lagu. Lagu apa, Du? Nah ini dia. Bedu yang metik nanti saya yang manjat. Pohon dong, di gitar. Oh iya. Nah. Wah bisa, Du. Di W, saya di W terus ke C, WC. Buang air dong, ntar dong. Wah. Siap. Sepedaku roda 2, ku beli dari ayah karena rajin bekerja. Gitu. Ini ada Adek. Kita akan dengarkan. Lo kok jadi rekaman anak-anak lo? Lo kata playgroup. Badan, iya. Sama anak gimana hubungannya sama Keisha? Oh, Sudah berapa usianya Keisha? Ini anak perempuan yang dekat sama ayahnya ya? Ya, Keisha aliasnya punya anak 1. Sama ayah sambungnya ada masalah nggak? Dia nggak tahu, dia mah kedekatannya lebih dekat ke ayah sambung apa ke ayah kandung? sama aja sih, bebe aja. Keisha Alia ini anak cewek saya. Sampai sekarang masih menafkahi anak Keisha? Masih kontak-kontak, dia udah bekerja bahkan. Oh iya. Waktu itu sekarang udah 23 tahun, 24 tahun anak cewek saya mau lanjut S2. Dia kan kemarin habis dari SMA, kebetulan dapat ya prestasi juga, dia S1 langsung ke Ohio University di Amerika, di Columbus. Jadi S1 di sana 3 tahunan gitu. Udah balik kerja, dia mau lanjut S2, nggak tahu mau ke Inggris atau Singapura. Tapi artinya
kata Baik ini lagi kangen-kangennya nih gue sama dia karena dia katanya lagi ada tempat baru di Indonesia, kerja lagi sibuk kegiatan. Jadi belum sempat kontakan, hanya sekedar kebantulah dengan ada teknologi handphone. Adek juga kangen, Kak lagi di mana sih Kak? Kan gitu. Sejak kapan Kesha paham bahwa ayahnya itu sudah tidak serumah dengan ibunya? Ini pertanyaan ini cocoknya gue nanya ke lu nih. Ya ini kan jadi pelajaran buat gue ntar. Ya sejak Kapan akhirnya sadar dan bertanya kepada ayahnya, ayah. anak lu saya masih berapa? 15 tahun. Dan 14 tahun. 15 dan 14. Dan satu lagi yang paling kecil 5 tahun. 5 tahun. Kalau gue pisahnya tuh anak si Kesha tuh masih 5 tahun tuh. Ya, nah, kan kayak gue Kecil banget kan, ini udah 15 ya. anak gue yang Maira tuh. Ya mungkin usia 8 6 tahun dulu juga udah berasa dulu dia. Dia bertanya. Sekecil itu nggak bertanya, masih kelas 1 2 SD paling kan. Oke. Tapi nggak setiap hari intens di rumah yang sama. Iya. Kok bapak pasti akan beda. Dan efek-efeknya bisa jadi si anak secara psikis kok jadi demam ya, sakit ya. Ini bisa debatable, bisa kena virus. Tapi emang psikis si anak tuh kan nggak bicara. Tiba-tiba si anak nih meriang aja tanpa sebab, nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya. Itu pasti ada kejanggalan. Hanya keegoan orang tua yang menutupi. Enggak tuh, biasa-biasa aja, emang musim penghujan. Makanya bisa debatable. Padahal nutupin, mungkin anaknya kangen ibunya, ini kangen bapaknya. Nah, jangan lagi sudah keegoan. Kalau nasihat gue, bapak ibunya tuh ada sesuatu masalah, ya udah kita nggak mau tahu, tapi berimpact ke anak. Seolah ini anak hanya milik ibunya, seolah ini anak haknya bapaknya. Lu kan bikinnya ngos-ngosannya bareng. Nggak ada yang nggak ngos-ngos. Lu ngos-ngosan. Ya kadang-kadang gue suka mikir, udahlah terlepas mungkin maaf, ada bapaknya, mungkin oknum bapak atau oknum ibu yang nggak benar. Anak ini kan nggak salah apa-apa gitu. Tapi kadang-kadang kalau ada terjadi sampai perpisahan itu, banyak gue suka dengar, menjumpai itu, udah itu. Kalau nggak ego bapak atau ibunya, udah yang paling udah paling aja. Sebangke-bangkainya ibu atau bapaknya kan, insya Allah nggak mau nyelakain anak lah. Makanya ketika itu, udahlah biarin anak kesini, ke situ, yang penting jangan saling menjelekan atau gimana. Dari itu pengalaman seorang Rico Ceper, itu di usia berapa anak itu akan cari tahu kondisi orang tua yang sesungguhnya. Waktu anak usia 35 paling dulu. Lewat dong berarti udah lewat 35 udah. Feeling gue mungkin Kemarin yang lu alami pada Kesha itu di usia berapa Kesha? Ayah udah nggak sama mama lagi ya, itu di usia berapa? mungkin 10 tahunan dulu. 10 tahunan ya. 10 tahun. Dan lu bicara apa pada anak? Sebelumnya feeling gue udah ngerasain dia ada perbedaan, tapi namanya anak mengungkapkan tuh nggak lepas atau ini kalimat apa yang gue mau kata nih sama bapak ibu gue gitu. Mungkin usia 9-10 tahun. Kok nggak serumah lagi sih bapak ibu? Nah itu kan mulai hati-hati tuh. Mesti jawabnya dengan baik. Nah, pada saat itu gue pengen tahu apa yang lu berikan, jawaban apa yang lu berikan pada Kesha. Ayah sih dia nggak nanya spesifik ya sampai sekarang. Tapi sudah sadar, tapi dia mau biarkan begitu saja. Iya, ini kalau gue ngalir aja. Mungkin dari ibunya udah menjelaskan dari sana ya. Feeling gue begitu. Dan ya udah nak gitu. Toh kami tetap mencintaimu. Apa bla 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 bla. Ya udahlah. Gitu. Karena gue sekarang menyiapkan pertanyaan juga ketika nanti anak gue tumbuh dan akan pertanyaan kenapa ayah sama bunda nggak serumah. Nah itu gue sekarang siapkan jawabannya. Itu mesti wise ya, mesti bijak. Yang gue pesen banget sama lu nih, sahabat dan teman-teman yang nonton ini sering gue jumpai nih. Ini dengan keegoan, gue bilang kedunguan atau mungkin kebangsatan dan oknum lah. Bapak mau ibu, mudah-mudahan gini deh, nggak ada ibu atau bapak yang pengen anaknya celaka. Dah itu dulu. Tapi ketika terjadi satu perpisahan, entah kelakuan bodoh ibunya, entah bodoh bapaknya, terjadi pisah nih, ya udah. Cuman gue yang suka sesel itu suka ada nih oknum di luar sana. Saya mah pisah udah lama, udah 20 tahun lalu. Udah nggak ada gimana. Salah satu pihak ngerasa paling berhak ngeklaim si anaknya itu. Padahal itu ada darah bapaknya, ada darah ibunya. Gue bilang makanya, waktu bikin kan ngos-ngosannya bareng, happy-nya bareng. Kenapa pisah karena satu hal? Lu jadi, ya udah lu aja yang berantem. Mau damai, mau silaturahmi, tetap bersaudara, terserah. Itu urusan bapak ibunya. Tapi anaknya seyogianya lah. Itu dapat tetap yang sama. Entah bagaimana. Makanya gue sebangsat-bangsatnya bapak atau ibu, feeling gue sih mudah-mudahan nggak ada yang mau nyelakain anak kok. Mudah-mudahan. Jadi janganlah untuk tumbuh kembang anak yang lebih baik sehat supaya nggak ada traumatik ke depannya. Anaknya tetap dosa kita jadi double sama Tuhan. Sama Allah, lu sama Allah udah begono. Makanya kalau bisa kita co-parenting lah, bareng-bareng membesarkan anak lah ya. Tuh, itu dia. Baik, sebagai ucapan terima kasih untuk Rico Ceper, ada dikit mohon maaf ini. Sini dong. Apa gini ya? Ada ya. Adanya apa ini? Ini adalah mikrofon. Bukan sapu lidi. Nah, sebagai seorang MC ya kan, dan juga komedian.
Kenapa ini? Kasih tips opening yang bagus untuk seorang MC itu seperti apa? Opening. Untuk acara pertama, acara formal, acara formal, acara casual, sama acara perceraian. Nah, nggak ada. Pernikahan dan perceraian. Tapi lo boleh percaya boleh nggak? Gue pertama kali jadi cerita dulu ya. Iya. MC itu justru orang nikah waktu SMA kelas 2. Nah, ini MC pernikahan dulu. SMA kelas 2 paling MC anak ulang tahun kalau nggak di Kentucky di McDonald. Iya, iya. Main perosotan ini nikahan. Nah. Itu otodidak. Gue takut nyokap gue bilang ya udah coba gue tandem ada MC satu lagi ibu-ibu akhirnya bisa. Ya kalau itu mah formal ya. Ya. Sampai bercanda-bercanda ke negara. Pertama kali ingat nggak lo coba makan sampaikan pada Oke, pertama kali MC ini mic-nya nih mic-nya. Ini yang ini atas itu atasnya ya. Ini sapu. Iya itu atasnya. Ini ya mic-nya. Gue jadi inget kalau sapu ini. Nah, Lu tau gak kenapa nenek sihir? pakai sapu. Heeh. Ketawa-tawa. Ketawa-tawa. Kenapa? Nenek sihir cerita terbang, gitu. kan? Kan dia naik gitu tuh. Iya. Nenek sihir terbang. Kan cewek nenek gitu. Iya. Nenek sihir udah lama janda Iya, dong. iya. Kali begini, geli. Oh, kegesek-gesek. Oh. Gitu. Iya, iya. Gitu, itu kita ini. Gitu coba. Supaya nggak ketawa-tawa, sapunya dililit pakai kawat duri. Bukan iya. Nah, ya paling kalau yang resminya selamat pagi karena Ini kita dong, opening acaranya di audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pernikahannya kan ini pernikahan. Iya, pernikahan. Salam sejahtera buat Siap semua. ya, lu harus bisa sebagai MC terkenal, MC hebat, Waduh, saya masih belajar. harus bukan harus bisa, maksudnya kasih contoh buat teman-teman, ya kan. Ketika gua switch acara, lu harus juga men-switch itu ya. Nah, Udah. Cair ya. Iya, cair. Oke, cair, siap. Siap ya. Ya siap. Kita sambut Ya dulu. hujan Nah. kata panitianya bakal. Hujan. Nggak pakai pawang nih. Selesai acaranya. Kita gaji buta. Iya. Nggak ada di acaranya. Iya, oke. Rico Ceper di MC pernikahan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera juga buat semua. Senang sekali pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara pernikahan. Sahabat kita, rekan kita, Harap Dutohar dan Raisa. Alhamdulillah dari judul. Ya, cerita gitu. Tutup aja lo gak suka. Oh iya. Baik Bapak Ibu sekalian, undangan sekalian kami hormati sebelum kita mulai. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nggak jauh beda. Oh, ya. Iya, biar begitu. Selamat yang kami hormati Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu Republik Indonesia, Jakarta, ya. Bapak Abdul Mukti dan jajaran juga Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. MC geng motor. Lah ada polisi lu datang dulu. Ya langsung berubah dong. Ada polisi. Langsung ya Bikin kemacetan ini. Kan lagi di Taman Safari di mana kan biasa komunitas motor gitu. Oi, anak motor. Nah, Selamat siang semuanya. Ayo bikers masuk ke dalam belakang. Nah. Karena acara mau dimulai, rangkaian lomba, games dan door prize dan musik. Ada Jason Mraz, juga ada Bu Ed Sheeran anak motor. Oh, iya. Ya kan ketemu lagi ya. Tunggu dulu setelah band yang satu ini. MC Persatuan Perawat-Perawat Indonesia. Nggak ada sama aja. Gua colok nih. Perawat-perawat. Tepuk tangan dong buat Rico Ceper dong. Luar biasa ya. Situ juga kan biasa. Ini kan ini buat teman-teman yang menonton. Oh iya, kita kan Yang terakhir misalnya MC. Kalau nggak salah, Tarki, Tarakadita ya. bukan Tarakanita, itu yang Angkatan Darat. Angkatan Darat ya, iya. Di Subat. Di Subat. Yang sama Sri Mulat. Iya. Yang situ nggak dibayar. Bayar dong. Yang dia nanya. Lalu sekali di Subatnya nggak bayar, di Subat bang. Bukan. Oh, dia udah dibayar. Bukan dari TNI-nya yang bayar. Bukan, iya. Dari mitra. Iya. Mitra Perkasa. Iya. Dia nanya ke saya, "Perlu dibayar nggak?" Bayar. Lalu yang ngumpukin siapa? Waktu itu ada Doyok, ya kan? Tesi. Saya pakai batik. Kita Iya, pakai batik. ada. Enggak aman semua pembayaran Aman. Itu setelah dari batik selesai jam 5 jam 6 tuh, Du. Iya. Jam 5 jam 6 saya Langsung mau naik terbang, taksi. Gue langsung ke Soekarno-Hatta. Karena jam 7 malam saya mesti ke Dong Muang, Thailand. Gue pakai batik sendiri, Thailand udah kayak pejabat apaan tahu. Di sana katanya mau dijemput, ada teman kagak jadi jemput, gue naik taksi. Kan 3 jam lah ke Dong Muang, ke Thailand. Karena besok pagi mesti ada acara MC di Thailand, di Bangkok. Jadi bisa MC Jakarta sendiri aja. Saya emang nggak sibuk dengan asisten, nggak sibuk dengan manajer, dengan raiders yang bejibun yang kadang-kadang suka di luar Nurul. Nalar, yang penting kita jual bener quality, profesionalisme, on time tadi. Iya. Udah pakai batik habis MC sama Bedu. Iya. Itu di Sleepy. Nah, terbang udah sendiri aja duduk tidur. Sampai di Bangkok udah tidur. Makanya aja. sampai sekarang bertahan jadi seorang MC dan juga penyiar radio Amin. karena memang menunjukkan kualitasnya ya. Ya, mungkin. Bukan hanya
nama besar tapi juga memang kualitas yang diperlihatkan. Jaga, Terima kasih Pak. Rico Sama-sama. Ceper Makasih dulu. sudah ngerepotin saya datang ke sini. Aduh. Itu kuping saya gatal itu. Yes. Terakhir, apa yang ingin Rico Ceper sampaikan buat penonton, mungkin buat fans Rico Ceper yang ingin terjun ke dunia presenter, penyiar radio, dan juga Master of Ceremony? Kalau saya bilang ya sama kayak Bedu ya, kita berangkat mungkin orang-orang yang 70, 80, 90 yang kelahiran segitu ya, tanpa menganggap remeh yang kesininya gitu. Ada istilah belajar dulu adab sebelum ilmu. Itu kepake, titik. Segala hal, belajar dulu adab, itu ada attitude, di situ ada etika segala macam. Kita masih kental kok di seluruh dunia kok, apalagi Indonesia yang kaya dengan ketimuran. Enggak, kita bukan orang yang gila hormat, gila segala macam, tapi belajar dulu adab sebelum ilmu. Kan itu Jepang kelas 1 sampai apa SD itu diajarin adab, etika segala macam. Ilmu anak sekarang, Masya Allah, anak gue bisa 3-4 bahasa. Anak gue, si Keisha. Enggak, tapi artinya di situ artinya gue nggak meragukan anak sekarang dengan iptek canggih, wah bilingual, 3-4 bahasa, wah cacisu sudah kayak di Singapura, which is, so what anjir? Pas ditanya Pangeran Diponegoro dari mana? Bengong. Itu kan knowledge. Tapi adab, attitude, bagaimana lu ke orang tua, ke teman, sahabat. Kalau lebay juga nggak ngejilat, ke bawah juga nggak terlalu rendah hati yang maluan, yang so-so aja lah. Dan itu bentukan dari keluarga. Dari keluarga ya. Lingkungan menerusin Karena keluarga adalah sekolah terkecil. Iya betul. Belajar dulu adab sebelum ilmu. Keluarga Kita kan adalah unit terkecil dari sebuah masyarakat. benar. Ya. Kita banyak banget di dunia ini kalau mau bertahan lama di bidang apapun, dunia kerja segala macam, kita banyak ketemu orang. Itu ketika lo punya adab, attitude, integrity lah, gitu, yang baik, kepake. Masalah pinter apa bego, Ya. itu udah relativitas lah. Oke, baik, terima kasih Rico Ceper. Sapunya udah selesai kan? 15.000 ya? Iya, kan sapu mau 20.000. Iya betul. Terima kasih udah hadir. Kalau hamil banyakin gini sama peniti. Ini tokat komando. Nggak ada kuntilanak dong. Mas klinik Iya, ya. iya. Itu buat apa? Komandan. Tokat komando ini. Oh, tongkat komando. Pangdam nih, pangdam ya. Bukan, kalau kata-kata kayak gini. Terima kasih ya. Terima kasih datang banyak. ya. Sama-sama Sukses sukses. terus buat Rico Ceper. Besok lagi ya. Tiap hari lu tuh. Udah kita aja terus begini. Ini rating bagus dulu, tinggal hadirin nih bintang tamu siapa gue bantu. Kita nego sama dia. Ini Pak produser wajakan Iya, ya, Pak Firman. siapa mau hadirin siapa di sini? Kita hadirin sini, tapi jangan lu Nikita Mirzani kan lagi di dalam. Nggak bisa. Iya kayak gitu, Mas. Yang luar aja. Gampang, rating tinggi. Iya. Chemistry udah ada. Ada. Cuan tuh. Budget nggak ada. Iya, Pak. Kagak. Kita kan tinggal happy doang. Iya, Pak. Itu bayar pakai apa kayak makanan jadi. Yang penting ketawa-tawa tuh ya. Iya. Ya udah. Kita bisikan berdua. Radio mau nggak radio? Mau? Radio lagi. Radio apa nih? Iya radio kita lagi cari kan mau beneran? tutup tahun. Serius lo? Nggak radio nggak TV kalau udah mau tutup tahun itu belanja pemain kayak klub bola. Serius lo? Oktober November tuh udah ngintip-ngintip. Serius nih? Tinggal nego. Salaman dulu dah. Bedu Rico comeback. Terima kasih. Terima kasih penonton ya. Ketemu lagi di Bintang Bicara sampai mentok.